tren sekarang adalah supporter itu membenci manajemen klub. Tren. Iya, jadi apa coba? Kalau Persib didenda duit, supporter yang kemarin ngerusak seneng. Puas ya bangkrut, apalagi kan selama ini kan kekecewaan mereka kan terkait tiket kan. Iya. Malah seneng kan. Mereka kan kecewanya karena membership, malah seneng gitu. Jadi mereka tuh kan membedakan Persib sebagai tim, para pemain kan, kayak Mark Lok gitu-gitu ya, para tim, mereka tetap cinta support. Ya. Dan Persib sebagai perusahaan PT. Ya kalau di MU dulu apa Cat Glazer ya. Nah inilah. Jadi kalau misalkan cuma denda, mereka nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan ya, saya bukan manas-manasin Komdis menyangsir, karena kan Komdis juga nggak akan mempertimbangkan acara ini kan. Tapi kalau misalkan nggak tahu kok. Enggak. Tapi ada sanksi yang itu akan memberikan dampak luar biasa yang menurut saya positif. Apa tuh? Ya. Itu adalah sanksi yang berdampak langsung sama klub kesayangan supporter itu di klasemen, yaitu Kurangan poin. Kalau Liga 1 ini belum ada di regulasi ya, itu. makanya itu kan, makanya ya nanti diomongin, makanya kan harus betul kan ada regulasi yang baik kan, substansi hukumnya kan. Betul. Jadi gini, kalau misalkan ada pengurangan poin ya, maka itu otomatis supporter lain akan menyalahkan teman-temannya sendiri. Iya. Gara-gara maneh tah Persib jadi HC juara, ada kesalip gara-gara itu kan. Timnas Indonesia sedang moncer, sedang on fire, tetapi ada yang bilang sepak bola Indonesia sesungguhnya belum baik-baik saja. Mengingat beberapa kasus aneh dan memalukan dalam beberapa pertandingan di stadion masih terjadi. Sebut saja yang teranyar ngamuknya supporter Persib usai laga Persib melawan Persija beberapa waktu lalu. Kemudian ada pemukulan wasit di ajang PON. Lalu juga seorang bintang Boas Saulosa yang mana dia legenda juga harus memukul seorang steward. Nah, keadaan ini tentunya memprihatinkan. Ada apa dan mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah orang bola kita begitu sulit belajar dari biang keladi kerusuhan atau biang tragedi, yaitu tragedi Kanjuruhan? Inilah podcast di Toel bersama Bung Toel. Dan telah hadir di samping saya Bung Eko Maung. Sengaja khusus saya hadirkan datang dari Bandung. Di Bandung. Terima kasih sudah hadir Naik bus Pak, cepat. Bung Eko Maung, was ya. Dan tak ketinggalan tentu saja Bung Toel. Ya. Nah, topik kita adalah menyoal sanksi setiap pelanggaran yang ada di sepak bola kita, baik supporter, pemain, wasit, dan klub itu sendiri. Kira-kira seperti apa? Bung Eko Maung ini adalah seorang praktisi hukum, seorang sarjana hukum yang juga pengamat sepak bola. Dia sangat tahu tentang undang-undang olahraga dan segala regulasi yang berkaitan dengan sepak bola. Bung Toel, siapa yang nggak tahu Bung Toel? Yang pertama kita hargai, kita hormati, tamu kita dulu, Bung Eko Maung. Saya panggil Bung Eko Maung. Sebagai seorang ahli hukum, pengamat hukum, sarjana hukum, yang juga pengamat sepak bola, secara umum Anda melihat menggunakan kacamata hukum tentunya, mengapa orang bola kita itu sulit sekali untuk patuh terhadap regulasi peraturan yang diciptakan di sepak bola? Iya, kalau misalkan kita ngomongin tentang patuh sama aturan, ini jadi ada teori nih kalau di hukum itu ya, teori 3 faktor bagaimana hukum itu ditaati nih. Pertama, substansinya, aturannya bagus apa enggak ya, masuk akal apa enggak. Lalu yang kedua itu tentang strukturnya, aparatnya, penegak hukumnya. Kalau di kita ya wasit, terus perangkat-perangkat penegak, inilah regulasi. Komdis, gitu ya. Nah yang ketiga tuh budaya hukumnya nih. Budaya hukumnya itu kesadaran hukumnya ya. Tapi tentu saja kalau kita lihat di sepak bola kayaknya nggak beda jauh sama keadaan Indonesia pada umumnya. Jadi maksudnya penegak hukum di kita aja ya, yang menegakkan hukum-hukum nasional sama aja. Saya kira problemnya di law enforcement ya. Kayak misalkan tebang pilih, terus
yang ini di hukumnya seperti ini, yang ini seperti ini, beda padahal pelanggarannya sama gitu ya. Nah itu seperti itu, jadi penegakan hukumnya saya pikir. Jadi semacam potret dan refleksi dari memang kenyataan penerapan hukum yang terjadi Iya. pada umumnya. Jadi ada di faktor enforcement-nya termasuk tapi tidak terbatas sama orang-orangnya ya. Itu ngaruh tuh. Kalau orang udah nggak percaya misalkan ya. Anggaplah penegak hukum di kita di lapangan siapa sih, wasit misalkan ya. Ya yang menegakkan law of the game. Kalau misalkan udah nggak percaya orang, dianggap jelek, dianggap nggak bener, otomatis ngaruh ke budaya hukum tuh. Makanya sering protes gitu ya. Padahal kita udah tahu putusannya final harus dihormati wasit ini, tapi kan enggak gitu. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang sebetulnya benar nih, wasit ini benar, tapi tetap aja pemain protes gitu loh. Jadi ngaruh gitu. Ya, itu efek dari kejadian-kejadian di ranah hukum lain ya. Iya. Nggak bisa dihindari memang. Nggak bisa, dalam kehidupan sehari-hari pun di kita seperti itu saya pikir ya. Adanya kalau misalkan kita ngomongin hukum secara umum kan, ini bukan rahasia umum lah ya sebetulnya, tentang suap, terus dapat privilege beberapa orang yang punya kekuasaan gitu. Kan kenyataannya gitu kan. Kita kadang-kadang ini bukan nuduh ya, cuma katanya gitu ya. Kalau saya lihat netizen ngomong, wah ini kan klubnya si ini nih, ada di Exco apa pasti bebas dari hukuman. Nah, sedangkan klub yang lain langsung dapat hukuman berat gitu. Padahal pelanggarnya sih sama sebetulnya gitu. Dengan demikian, bagaimana untuk percepatannya kalau memang seperti itu, khususnya sepak bola? Iya, kalau akselerasi itu kan nggak bisa parsial sebetulnya ya, nggak bisa parsial. Tapi kalau misalkan nggak bisa langsung terintegrasi ya parsial pun jadi upaya yang bagus. Kayak kemarin Erick Thohir nih dikritik masalah wasit, masalah VAR apa-apa gitu ya. Dia itu pasti tahu nih, dia bakalan dapat kritik apa, tapi kan dia coba tuh ada kayak misalkan wasit, ada pembinaan dari Jepang gitu ya. Hasilnya mungkin belum bisa dituai sekarang ya. Tapi dia VAR juga dia lakukan gitu ya. Lalu apakah semuanya clear di sepak bola? Ya enggak juga kan, masih begini-begini aja. Tapi upaya-upaya yang masing-masing itu terpisah ya, saya yakin nanti akan dituai hasilnya gitu. Butuh waktu lama dong. Lama, makanya itu ya. Jadi kalau ibarat naturalisasi itu kita ada hal-hal yang nggak tahu kapan kita tuai nih ya, kayak pembinaan. Pembinaan tuh udah bagus, semua juga tahu teorinya, yang penting pembinaan, kompetisi yang bagus ya. Bukan naturalisasi ya. Naturalisasi itu kan shortcut gara-gara ekspektasi publik itu tinggi. Makanya biar dibuat diem atau kita harus punya prestasi gitu ya. Yaitu naturalisasi lah. Tapi yang ini harus jalan. Maksudnya jadi jangan jadi kecanduan naturalisasinya. Begitupun di kita, wasit asing solusi ya. Tapi bukan berarti wasit lokalnya jadi gitu-gitu aja, enggak. Harus dibina, cuma kan kita nggak tahu nih jadi pinternya kapan. Karena kan ngebuat orang pinter itu kan bukan cuma diajarin, wasitnya dikasih makan yang bener dong. Masa misalkan tiap hari nasi uduk tapi pingin tahu update law of the game-nya susah juga. Berarti kasih telur, kasih daging, kasih gitu kan ngaruh gitu. Jadi sebagus apapun substansi hukumnya, terus personalnya, penegak hukumnya, dan juga objeknya, karena ini semua culture, jadi butuh waktu panjang dan lama. Jadi semua ini masih belum kita ketahui nih akan dituai kapan gitu ya. Tapi ketika publik melihat, oh ada perubahan, oh ada upaya, saya pikir kalau buat level Indonesia ya cukup dulu itulah. Oke, Bung Tuel sekarang. Nah, Anda melihat sejauh ini regulasi khususnya PSSI tentu kan punya aturannya kan. Kita jangan melihat dulu hukum positifnya. Catatan Anda sejauh ini bagaimana dalam menjalankan kasus yang terakhir? Ya, khususnya kasus yang terakhir. Oke, ini sebetulnya waktu ini hari-hari ini hampir genap 2 tahun kejadian Kanjuruhan. Kan Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Jadi hampir genap kan, hanya hitungan hari. Oktober ya. Tadi aku muji Pak Erick Thohir nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Dia nggak masalah dengan. Dia punya masalah sama STY. Tapi bukan masalah juga sebenarnya. Ya gimana? Oke, ini genap 2 tahun. Salah satu upaya atau terobosan, katakanlah di area hukum, security, itu kan polisi dikeluarkan dari area pertandingan. Dia di lingkaran luar saja. Sebagai penggantinya disebutlah match steward itu. Petugas security lapangan itu kan. Itu hasil yang disebut transformasi sepak bola. Tapi kalau lihat kejadian Persib kemarin kan seolah-olah 2 tahun itu seolah-olah sudah lupa. Seolah-olah sudah lama, padahal menurut saya sih masih hangat harusnya. Tapi kok penonton sama ini bobotoh bisa
invasi ke lapangan, meluruk ke lapangan begitu, seolah-olah lupa kejadian Kanjuruhan. Iya. Dikasih polisi kan salah, takut nanti ada kecolongan gas air mata dan sebagainya. Dikasih petugas keamanan sipil juga salah, dikeroyok kan begitu. Jadi dari sisi pemahaman itunya memang ini tanda tanya besar nih, gitu loh. Apa maunya gitu loh, kesadaran kita. Ya Jadi saya kalau mau sentuh kesadaran kitanya Bung lah. Eko Maung bilang tadi ada semacam budaya hukum memang yang belum. Tapi itu kan general. Hmm. Makanya karena kita hadirkan Eko Maung yang pakai embel-embel Maung di belakangnya. Walaupun saya nggak tahu di belakang ada yang komplain nggak. Kok situ doang yang pakai Maung gitu kan. Saya nggak tahu kok. Jangan-jangan di Bandung sana banyak yang komplain. Banyak juga, ada Andri Maung, Asep Maung, Dadang Maung. Banyak juga. Komplain nggak? Siapa yang duluan? Mereka nggak mendaftarkan itu ke kekayaan intelektual. Jadi Emang aman. didaftarin? Enggak lah. Jadi siapa aja boleh pakai. Oh gitu. Kami mau. Oke. Nah, Eko ini kan selain sebagai praktisi hukum, pengamat peneliti hukum olahraga, juga terlibat aktif di Bobotoh lah ya. Oh ya, sekarang saya sama teman-teman bikin Bobotoh Club Iya. ya. Mungkin untuk mempertajam pertanyaannya, kok apa yang ada di benak Bobotoh sih kok? Kan baru juara. Kok bisa semarah itu? Apa betul itu yang katakanlah buntut ada background sebelumnya pelecehan atau dugaan pelecehan pada bobotoh perempuan, atau ada tindakan kekerasan? Lalu hanya itukah pemicunya? Sekedar itukah atau Sesungguhnya apa penyebabnya? Iya, ini juga analisis ya. Saya juga kan nggak nyangka Persibnya udah menang, harusnya udah clear dong, happy semua. Lawan Tiba-tiba Persija lagi ya? Iya, lawan Persija tiba-tiba notif nyala nih. Ada yang WhatsApp saya juga. Kok mana di dia? Nah, makanya kok pada rusuh, saya bilang. Akhirnya saya coba rangkai, saya telusuri. Riset lah ya. Iya, dalam waktu singkat sebetulnya ya. Jadi yang Bung Toel katakan tentang pelecehan, Ya, dugaan intimidasi ya. Kekerasan. Nah, itu kan trigger aja, trigger. Jadi sebelumnya itu kan Bobotoh kalau kita ingat tahun kemarin ya, udah beberapa kali demonstrasi kan ke markas PT PBB. Yeah. Mereka tuh kecewa, komplain tentang pengelolaan pertandingan, tentang tiket gitu ya. Lalu juga beberapa tahun sebelumnya kan, sebelum Kanjuruhan kan ada 2 Bobotoh. Itu yang Teddy Cahyono jadi sasaran bukan kok? Iya, salah satu di antaranya yang paling santer kan dia ya, karena posisinya di PT PBB kan. Nah, itu kan demo-demo itu kan nggak ditanggepin, tapi kemudian para bobotoh ini dininabobokan oleh gelar juara kan. Jadi ada satu hal yang belum clear nih. Iya. Nggak pernah didengar, tuntutan tentang tiket nggak pernah didengar, malah harganya sekarang dinaikin juga kan, nggak peduli gitu ya sama bobotoh. Ini belum clear tapi juara kan. Kalau udah juara ya masa iya sih mau demo-demo. Udah kita happy ya. Itu kan artinya dininabobokan dengan hal yang sebetulnya semu juga gitu. Tapi mereka masih pada ngedumel nih. Kemarin ada 2 kejadian itu trigger. Nah, makanya sebetulnya kalau saya perhatikan nih Bung Toel ya, ini bobotoh masuk ke lapangan ini kan bukan sekali kemarin. Dulu pernah waktu di Silongi kalah dari Persija ya. Mereka bakar-bakar gawang, ngamuk juga. Cuma nggak pernah sekalipun mereka tuh mengincar match steward. Kan match steward ini kan sebetulnya bobotoh juga. Cuma kebetulan datang dari mereka ya. Iya, kebetulan. Nah, tapi kebetulan mereka tuh bertugas lah freelance kan biasanya ya. Nyari tambahan gitu. Yang saya tahu sih gitu ya. Konsepnya saya nggak tahu sekarang apakah pegawai tetap atau gimana. Cuma kalau dulu itu kan freelance gitu ya. Per pertandingan dikasih honor. Nah, tapi kalau diperhatikan videonya, Bung Toel nonton kan videonya? Bukan yang tadi videonya ya, video yang ini loh. Iya, bukan yang video yang Gonzalo, video yang apa? Yang beberapa hari sebelumnya itu kan. Itu kan yang diincar memang yang steward. Makanya korban 21 orang itu kan mayoritas steward ya. Nah, itu artinya apa? Artinya mereka memang jadi aksi mereka turun ke lapangan ini nggak berkaitan dengan hasil pertandingan. Jadi mau Persib seri, mau kalah, dan tidak berkaitan dengan supporter lawan karena memang tidak ada. Iya, nggak ada. Nah, makanya memang yang diincar match steward, terus mereka tuh nyari-nyari satu nama. Oke, kalau begitu, di mana letak ketidakpekaan? Ini kalau boleh mengkritisi ya, Bung Eko. Manajemen Persib terhadap pendukungnya. Oh iya dong. Jadi gini ya, Persib ini oke lah secara kepengelolaan bisnis, lalu juga prestasi profesional mungkin bagus ya. Tapi untuk mengelola supporternya, sebenarnya bukan mengelola ya, untuk memperlakukan lah. Kalau mengelola seakan-akan aset mereka kan. Mengelola treatment itu buruk sekali saya pikir ya. Oh gitu. Salah satu yang paling simpel nih, ini kan banyak nih. Cuma saya pikir yang keingetan aja lah, yang keingetan ya. Ini konsep tentang membership, Pak Haji ya. Membership ya. Ini konsep membership ini saya pikir ini mengingkari akar historis Persib dengan pendukungnya.
Siapa bilang Persib jadi profesional itu keinginan Persib? Enggak. Persib jadi profesional, jadi PT itu karena regulasi, karena mewajibkan, bukan karena kesadaran wah kita harus enggak. Ya. Jadi puluhan tahun ini kan Persib kan dibiayai oleh APBD nih. Uang rakyat lah ya. Sehingga ada ikatan emosional antara warga Bandung, Jawa Barat sama Persib gitu ya. Nah, tiba-tiba zaman berubah kan. Bagus lah, saya setuju. Kan itu normal. Iya, saya setuju nih, profesionalnya saya setuju. Tapi kan ada semacam ikatan emosional ya. Ikatan emosional yang diputus gitu dengan sistem membership iuran ini. Jadi seakan-akan Persib itu memperlakukan kalian kalau nggak bayar iuran, maka tingkat kepersibannya itu nggak sekeren yang iuran gitu. Jadi kalau kita perlihatkan ya, kalau kita amati nih, ada poin-poin kan kalau kamu member, akses tiket lebih mudah, terus bisa nonton ini, bisa gathering, bisa ini. Jadi seakan-akan mereka yang nggak iuran, itu hak kepersibannya itu nggak sepersib orang-orang yang jadi member. Membership ditawari saham apa enggak? Ya mungkin gitu ke depannya ya. Cuma itu kan menjadi menyakitkan gitu ya. Jadi seakan-akan ada segmentasi nih, ya ada segmentasi bobotoh gitu dibuat oleh PT PBB. Kalau untuk klub-klub yang baru kayak Bali United, Dewa United ya, itu oke lah. Karena klubnya kan didirikan ya nggak ada historisnya. Karena klubnya kan didirikan karena zaman udah profesional, perusahaan ya, corporate, mereka butuh pendukung, fans, mereka yang membuat mengiming-imingi. Ini kan enggak. Ini enggak. Menurut saya nggak ada historisnya. Tidak ada historis puluhan tahun gitu ya bersama pendukung. Memang ada gesekan kok dengan membership itu ada gesekan. Ada. Kalau kita perhatikan tuh pada muak banyak itu. Jadi gini, ini lagi-lagi kita jangan menganggap sama kayak di sini ya. Kayak buat Bung Toel kan duit 100-200 ribu gampang ya. Cuma banyak lah warga Kota Bandung ya. Lihat aja dari mulai UMR atau apa ya. Mereka tuh cuma punya duit misalkan 100 ribu nih. Ya 100 ribu. 100 ribu itu bisa buat bayar anak sekolah, bisa buat makan ya. Tapi sisi lain pingin nonton Persib. Anggaplah harganya sama 100 ribu kan, bahkan kalau kita lihat harga tiket Persib sekarang lebih dari 100 ribu. Tapi anggaplah sama. Ketika dia memilih untuk mementingkan keluarganya ya dan tidak menonton Persib, ini kan seolah-olah kamu mah nggak Persib banget lah. Mana lain supporter Persib, nah gitu kan. Walaupun mungkin nggak seperti itu oleh Persib, tapi kan membuat seperti itu. Dia tuh akan merasa, aduh, nggak jantung Persib kayak gitu. Bisa dilihat nggak stadion Persib sekarang, walaupun katanya seluruh stadion menurun ya okupansinya. Persib itu kosong. Enggak kosong, maksudnya untuk level Persib ya, Persib yang saya ketahui dari kecil itu lawan-lawan tim gurem aja, kayak udahlah saya sebutin aja lah ya, menurut saya itu Persikap gurem ya. Persikap dulu ada Persiku Kudus, ada apa PSIR Rembang gitu ya, itu tetap penuh, nggak ada ruang-ruang kosong yang ini. Kalau sekarang kan kejadian gitu. Mungkin buat PT PBB nggak masalah. Yang pertama mereka itu kan lagi menciptakan segmen supporter baru kan. Mungkin menuai hasilnya nanti BEP-nya lah, ya break even point-nya nanti. Nggak apa-apa stadion kosong tapi segmen ini terbangun. Terus juga PT PBB kan nggak akan kesulitan finansial juga. Stadion kosong tapi mereka dari sponsorship stabil. Merchandise juga mungkin tetap laku kan. Udah gitu Aksiar TV itu masih oke lah pendapatan lainnya gitu. Jadi mereka cuek aja. Padahal keadaan stadion kosong dengan alasan tiketnya naik itu nggak bener menurut saya ya. Kalau buat ukuran Persib sama Boboto itu nggak sehat itu. Jadi sedang tidak baik-baik saja antara Boboto dengan iya dong. Kalau baik-baik saja nggak ada kejadian kayak kemarin dong. Itu titik paling rendah ya. Di mana supporter turun gitu, terus yang mereka tuju itu Persibnya sendiri gitu. Dalam artian bukan pemain tapi ya manajemen itu tetap aja nggak sehat. Ya tentunya ini sebagai masukan buat pihak Persib sebagai klub yang boleh dibilang kan bukan klub kecil ini. Klub besar, klub yang punya tradisi panjang, itu pasti menjadi masukan. Nah, kita melihat di media ada respon dari pihak PT Persibnya kan bahwa mereka akan mengatensi ini. Tapi sejauh ini, sejak konflik itu terjadi, ada nggak dari pihak Persib dia berupaya, tapi mungkin belum ketemu untuk mendekati supporternya untuk guyup lagi lah. Ini saya kan nggak mewakili pihak Persibnya ya. Cuma kan saya hanya pengamatan. Saya kan melihat ya press release mereka, ya official statement. Jadi makanya saya tuh bingung nih, Persib, PT PBB harusnya kan diisi sama SDM unggul ya. Yang kompeten ya, mungkin IPK-nya juga bagus-bagus ya, pinter-pinter lah gitu. Makanya saya aneh,
cara komunikasi mereka ke publik kok jelek banget ya. Ini saya katakan publik karena bukan cuma ke Bobotoh ya, ke masyarakat Kota Bandung yang mungkin gak suka Persib pun kan pasti tahu kejadian ini ya. Mereka itu setelah kejadian kemarin, mereka memang ada meminta maaf, tapi bukan meminta maaf karena mereka salah, enggak, meminta maaf atas tingkah laku Bobotoh yang lain yang menyebabkan Bobotoh yang lain tidak nyaman. Ini kan gila, ini kan kayak ngadu domba gitu. Jadi itu mereka tuh ingin seakan-akan mengabarkan, maaf ya, ini gara-gara Bobotoh ini brengsek, kalian jadi oknum dianggap ya. Nah, itu kan kacau tuh saya pikir. Jadi Makanya belum merasa introspeksi. iya. Nah, itu jadi saya tuh aneh makanya setiap kali mereka press release apa kok gini ya gitu ya, malah memancing reaksi baru yang lebih kasar lagi dari Bobotoh. Terus kan Bung Toel juga orang Bandung ya, ngerti kan kalau orang Bandung itu kan sebetulnya bukan orang-orang yang keras. Mereka tuh kadang-kadang kalau ada orang sesalah apapun, udahlah minta maaf, ngakuin, langsung tensinya turun loh. Ya. Sebetulnya itu yang pingin didengar sama para Bobotoh itu, bahwa ada kesalahan nih kemarin ya. Oke, Persibnya minta maaf dan berjanji akan menuntaskan seperti ini gitu. Dan entah kenapa di saat yang bersamaan tuh Boca Junior juga ada kasus kayak gini nih, Boca Junior nih. Jadi ada gesekan supporter sama pemain. Ya. Lalu si official statementnya bagus tuh. Kami udah mengidentifikasi supporternya ya. Itu akan kami mungkin diskorsing, nggak boleh nonton atau apa. Pemainnya juga kena. Ya. Nah, kayak gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi seakan-akan yang salah tuh Bobotoh terus gitu, supporternya terus. Oke. Sekarang ke supporternya. Apa pesan Anda kepada supporter berkaitan dengan konflik yang ada saat ini? Pasti mereka kalau nggak puas pasti turun demo lagi. Pasti bikin aksi lagi. Jangan-jangan ditakutkan seperti itu. Kepada supporter saran Anda apa jadi? Iya, kalau supporter itu sebenarnya buat Bobotoh ya. Jadi gini, telah lahir segmen-segmen baru kan. Kalau zaman dulu mungkin Bung Toel nonton Persib ya gitu kan. Happy-happy aja gitu. Harus informasi juga belum sepesat sekarang. Tapi sekarang ini kan orang anak-anak zaman sekarang ya. Ini agresif-agresif, dinamis, informasi juga bisa mereka dapatkan dengan mudah. Makanya dari mulai cara berpakaian, lalu bikin-bikin pergerakan, kayak kemarin ada aksi tempel-tempel poster kan. Itu sangat kan responsif dari luar kan ya. Nah, mereka ini kan susah dikendalikan kalau Bobotoh nggak punya kepemimpinan yang bagus gitu ya, nggak ada figur kepemimpinan. Karena jenis supporter ini kan bukan cuma di Bandung lahirnya ya, kayak ultras, hooligan, kasual ya. Di Jakarta juga ada, Jakarta Surabaya ada, tapi mereka kan terkendali kan karena apa? Karena kepemimpinan yang bagus. Memang ada kepemimpinan sekarang, Eko. Kalau menurut saya sih ya ini bukti aja kemarin kan, berarti kan nggak ada sosok yang didengar, yang ngasih instruksi nggak boleh begitu begini gitu ya. Ya secara formal mungkin nggak ada, informalnya ada dong. Kayaknya nggak ada juga ya. Aku nggak tahu kalau informal, tapi kalau misalkan ada berarti gagal. Yang dulu kan ada. Nah, dulu ada Mang Aibetik dulu saya masih ingat. Jadi dulu itu macam-macam kan Bobotoh ya. Kehilangan sosok itu berarti ya. Kehilangan sosok yang bisa ngeredam. Dulu juga banyak kan yang model kasual mereka patuh sama Mang Ai. Saya kasih contoh, ya ini mungkin buat sebagian Bobotoh menyakitkan ya. Cuma yang paling simpel itu Jackmania lah. Itu berhasil. Gini, Jackmania itu mereka mulai digagas itu kan tahun 97. 97 itu mungkin awal-awal Gugun Gondrong ya. Itu 97 lah, itu usia ada yang sangat sangat muda sekali 97. Nah, dibandingkan Bobotoh, mereka itu terdeteksi dari arsip-arsip aja udah eksis dari tahun 30-40-an udah ada loh. Iya, terus mereka yang memecahkan rekor. Iya, mereka yang memecahkan rekor nonton terbesar di Senayan gitu ya. Jadi puluhan tahun sebelum Jackmania eksis, Bobotoh udah ada. Tapi kenapa sekarang semuanya seperti ini gitu ya? Jadi seakan-akan tertinggal kan, yang besar yang duluan tertinggal dari yang baru tumbuh apa? Iya, karena ini organisasinya rapi. Karena tidak tersentral dengan satu nama kali. Bisa jadi gitu ya. Kan di Bandung banyak kelompok supporter ya. Banyak kelompok karena historisnya juga beda gitu ya. Tapi terus menurut saya tetap figur kepemimpinan ngaruh, karena di Surabaya pun seperti Bandung, mirip Bung di Surabaya itu ya. Kayaknya hampir di semua daerah seperti ada satu sosok yang memang dituakan Nah, kalau Surabaya itu mirip Bandung karena kan banyak juga tuh bonek tuh ya. Jadi saya tuh membagi gini, ada embel-embel kelompok supporter yang memang diciptakan untuk itu, kayak misalkan Jackmania, Aremania, Persikmania, mania itu kan diciptakan. Nah, ada juga yang tumbuh secara alamiah gitu, karena mungkin karena kecintaan dan dari teritori beda-beda kan, tapi tetap ada figur-figurnya. Makanya bonek yang banyak seperti itu, tapi mereka bisa punya sebagai kelompok penekan ya, pressure group itu ngaruh tuh. Ngedemo PSSI ya. Jadi sekarang kan terkoordinir kan, walaupun mereka tuh kita tahu kalau di grassroots ya begitu-begitu aja ya, macam-macam kan, tingkat sosial, pendidikan, tapi ketika ada figur yang bisa ngehandle, jadi itu kekuatan. Saya ingat tuh waktu itu Persebaya itu dapat jadwal tuh malam terus.
malam terus apa? Nah, pentolan Persebaya siapa? Andi Peci bikin surat ke PT LIB. Kalau misalkan Persebaya main malam terus itu kan berarti jelek buat penonton cewek, jelek buat anak-anak. Akan demo besar di depan Pemkot Surabaya. Hasilnya apa coba? PT LIB. Tapi yang menarik kan begini, Jawa Barat, Bandung khususnya itu kan daerah yang gampang melahirkan nama besar. Ya. Di artis banyak, di politikus banyak, seniman banyak. Kok di sepak bolanya hilang? Nah, ini Kenapa itu? agak unik ya. Karena gini, kalau saya lihat nih, kan saya juga memperhatikan nih, gimana penerimaan sosok di tingkat supporter ya. Jadi kan itu bukan secara struktural, tapi secara sosiologis gitu loh. Kan kayak di beberapa kelompok ini kan ada ketua kan, tapi ketua-ketuanya nggak mendapatkan respect dari anggotanya dong. Kok jadi ketua kalau nggak dapat respect gimana kok? Iya, jadi mungkin ketuanya kan bisa gini nih. Aduh, saya sebenarnya nggak pingin ngomong lebih jauh tentangnya karena kan jadi gini, gini. Tentang demokratisasi ya, Bung Toel, tentang demokratisasi ya. Kenapa Jackmania itu solid dan padu? Saya amati karena mereka menerapkan sistem pemilihan. Otomatis pemilihan itu kan berarti kan mewakili aspirasi setiap distrik dong. Distrik mereka apa. Jadi memang ini pemimpin yang dipilih ya. Si pemimpin juga di sisi lain tanggung jawab karena punya batas waktu ya. Nah, kalau di Bandung kebanyakan dipilihnya itu ya udah ini gitu ya. Tapi mereka nggak ada batas waktu juga kok. Nggak ada batas waktu. Oh iya, ada salah satu fans club terbesar itu malah seumur hidup. Ya. Oke, itu kan ya, maksudnya buat orang yang berpikir itu udah langsung problem kan? Ya kan sebenarnya ada syarat kepemimpinan. Iya, kan? Ada. Nah, makanya seumur hidup, sedangkan seperti yang pernah dikatakan oleh ini ya, ada negarawan Inggris, Lord Acton ya, power tend to corrupt, absolute power, absolute corrupt. Jadi kekuasaan itu pasti disalahgunakan gitu. Kalau misalkan nggak ada batasan ya, nah itu terjadi. Makanya nama Bobotoh itu pernah dijual bukan dijual, disalahgunakan untuk kepentingan politik misalkan ya. Ya gara-gara nggak ada pembatasan, nggak ada apa, jadi kayak seenaknya aja. Jadi trustnya juga trustnya langsung turun. Jadi berpengaruh tuh Bung Toel, karena ini nggak dibatasi, maka merasa seenaknya. Ketika kebablasan langsung respect grassroots turun. Ini PR memang. Jadi, nah gimana Bung Toel? Ini secara orang Bandung, gede di Bandung. Ya. Kan ada kejadian, ada yang lawan FC Port itu kan, ada intimidasi, kekerasan, ada dugaan pelecehan seksual. Itu itu kan tengah minggu tuh. Baru kemudian hari Senin tanggal 23 lawan Persija. Nggak terantisipasi atau apa ya? Dari sisi pengelolaan sepak bolanya gitu. Ya makanya kenapa kalau saya sih saya sih udah tahu nih. Jadi demo yang hari Sabtu itu saya diajak juga. Hari Sabtunya ada demo. Ada sempat ada media juga. Cuman ini saya jujur, saya lagi pijit. Ini pijit bener ya Bung Toel ya. Saya lagi pijit di Braga. Saya tuh diajak loh. Saya sampai video call sama orang. Kenapa lebih mementingkan pijit daripada demo itu? Apa? Ya dengan usia segini ya, saya lebih suka dipijit aja. Di Braga nggak tahu saya bener itu pijit bener itu. Terus? Nah, nggak bener nggak apa-apa. Yang saya kaget itu adalah pemimpin demonya. Pemimpin demonya ini adalah orang yang sangat fasih dengan isu HAM, isu sosial, isu kekerasan. Ya. Aktivis mereka. Dikatakan seperti itu. Dalam hati saya, waduh. Iya mah bahaya gitulah saya bilang ya. Karena ini akan semakin menanamkan di grassroots bahwa yang terjadi kemarin itu bukan persoalan sepak bola semata itu, tapi ada hal yang lebih serius tuh tentang kekerasan terhadap individu lah apa-apalah. Itu kan narasinya jagoan. Udah bener kejadian. Semacam ditunggangin dong. Nggak ditunggangi karena yang orasinya pun Bobotoh Persib, tapi kapasitasnya melebihi itu gitu. Gitu. Jadi saya punya ini harus dikendalikan. Maksud saya minimal gimana gitu ada upaya, tapi kayaknya enggak gitu. Saya kemarin baru ketemu di Pancoran sama orangnya. Orang itu cuma ngomong di telepon sama salah satu petinggi media yang media ini terafiliasi dengan konsorsiumnya Persib gitu. Tapi nggak ada upaya gimana ya udah. Ya udah itu aja menurut saya ya. Ini di luar dugaan. Kok satu lagi, ini kita ngobrol aja sebagai pecinta bola. Kebetulan saya juga besar di Bandung. Kan udah juara. Lawan FC Port iyalah kalah gitu ya. Tipis bukan? Walaupun nggak harus kalah, kecolongan di menit akhir kan. Kenapa Bobotoh itu sampai ngomong kasar terus pemain tuh jadi marah gitu? Iya gitu. Maksudnya gini, Bobotohnya juga kenapa terlalu lebay? Sumbu pendek. Terlalu lebay marah gitu ya.
Lalu si pemainnya juga kepancing, kenapa kok? Jadi gini ya. Dibilang apa sih? Butut. Ya, Nggak mungkin apa-apa cuma kali gitu ya. dibilang butut aja. Oh, kalau sih. saya sih lebih dari itu kadang-kadang ngomongin pemain gitu ya. Iya, kalau saya lebih dari itu. Jadi maksud saya gini lah. Untuk si supporter ya mungkin ini ekspresi ya. Jadi gini, kita harus memahami juga nih Bung Toel. Saya nggak tahu lah kalau Bung Toel kan orangnya udah matang dewasa ya. Asik. Saya tuh ke stadion itu memang ada ini pingin meluapkan mungkin kepenatan sehari-hari ya. Jadi kalau berkata kasar, mungkin kadang-kadang kalau nggak terkendali bertindak apa yang nggak pantas gitu ya, ke benda, ke orang, ke apa gitu. Dulu belum ada aturannya dulu ya. Dulu belum ada CCTV Pak. Jadi kalau ada pot-pot yang dulu kan terkenal ya Bobotoh Persib itu kalau Persib kalah menghancurkan pot-pot di alun-alun, itu menyenangkan memang. Iya, menyenangkan loh. Oke, Persibnya kalah, tapi kamu jadi punya alasan untuk berbuat sesuka hati gitu. Maklumi dong kalah gitu kan. Iya. Mungkin Bobotoh yang di sana juga pakai kata-kata aja kan, nggak ada tindakan apa fisik nggak ada gitu. Iya. Menurut saya tetap pemainnya. Jadi nggak harus reaktif, apalagi harus intimidasi secara fisik. Karena secara fisik itu kan dibawa ke ke ruangan terpisah kan. Jadi kalau mau spontan saat itu juga gitu loh. Kan sering cerita tentang Testonip berantem sama penonton ya. Oh dulu. Terus dulu pernah ada Ajat Sudrajat mau berantem sama almarhum wali kota Bandung, Yohan Wijaya. Wali kota aja mau diajak berantem gitu. Spontan terjadi dan di depan banyak mata. On the spot, nggak main seret lah ya. Jadi udahlah kan, oke clear itu kan karena spontan kesel. Ini kan enggak. Ini dibawa gitu. Jadi dulu saya pernah juga tuh sama siapa. Nah, penyelesaiannya kalau kayak gitu gimana kok? Kan ada bilang di demo itu CCTV dibuka. Segala macam. Nah, penyelesaiannya gimana jadinya? Nah, itu kan Persib ya yang itu. Pokoknya jadi tadi kan Persib kan cuma official statement ya. Itu nggak clear. Ini kabar terbaru. Ya. Justru dari polisi. Kalau polisi kan pendekatan hukum ini terkait kerusuhan kemarin ya. Satu orang udah teridentifikasi. Ditangkap. Ntar akan menjalar tuh. Karena biasanya nyanyi. Satu orang ketangkap, supporter nyanyi. Karena kan supporter itu kan berani kalau banyak kan ya. Ada teori kerumunan kan. Kalau banyak kan ramai baru berani. Emosi tak terkendali lah. Jadi nggak mungkin satu orang. Nah, yang tentang CCTV apa itu kan ke penyelidikan, ke penyidikan tuh polisi. Yang jelas ekses dari kemarin tuh supporter masuk ke dalam itu akan membuat sebetulnya merugikan supporter. Kenapa? Seakan-akan tuh kan kalian lagi yang salah. Jadi supporter juga karena krisis kepemimpinan mereka nggak punya cara elegan untuk melawan, untuk menyikapi. Jadi caranya pakai hal-hal yang nggak dibenarkan juga. Yang pertama PT PBB nanti malah semakin ya kaliannya sih gitu kan. Terus di sisi lain penonton lain yang nggak terlibat kerusuhan akan menyalahkan mereka juga. Oke, Bung Eko tadi kita mengulik supporter Bobotoh, supporter Persib. Nah sekarang saran Anda untuk PT PBB sebaiknya bagaimana dalam sudah kondisi seperti sekarang? Iya, PT PBB lebih apa harusnya lebih aware ya. Bukannya ada umum kok di Persib itu di PBB. Nggak umum. Nah, yang katanya berasal dari supporter gitu lahirnya. Beberapa kali setiap kali ada konflik dengan supporter kan yang maju tuh. Nah, ini kan bisa dijadikan sosok supporter beliau kan. Udah terjadi itu ya. Jadi banyak sekali konflik-konflik atau apa yang clear dengan kehadiran Pak Umuh. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah karena tingkatan Pak Umuh ini kan dalam tanda kutip terlalu dihormati ya. Jadi yang terjadi itu malah suntangan, silaturahmi gitu. Dialog itu nggak akan terjadi. Iya kan? Dialog. Beda sama yang setara, tapi kapasitasnya. Jadi masih jadi damai di depan, rusuh di belakang. Betul, sering tuh. Misalkan ada masalah apa, Pak Umuh yang ini kan Bobotoh nggak mungkin berani ke Pak Umuh tuh nggak mungkin. Nggak pernah ada ceritanya diskusi sama Pak Umuh. Bobotoh kasar marah-marah nggak mungkin. Kan saya udah sering melihat ya. Kalau Pak Umuh yang turun, nah jadi justru seolah-olah sama petinggi PT PBB yang lain, Pak Umuh jadiin buat pasang badan. Dan Pak Umuh kan orang baik ya, orang baik. Jadi kadang-kadang yang penting udahlah ku bapak. Nah, tapi harusnya kali ini nggak terjadi karena Pak Umuh lagi. Ada nggak figur lain? Menurut saya kalau di PT PBB ya belum ya. Cuma kan kita kan nggak melakukan pendekatan figur, ini harus clear nih. Makanya ntar diskusi atau dialog nanti itu harus setara. Kalau misalkan ada figur itu bukan figur karena dia kuat apa enggak ya, tapi yang dari PT PBB ini basicnya harus Bobotoh juga. Kan ada beberapa nama ya, kayak misalkan selain Pak Umuh nih, ada Budi Bram, itu dulu sama Bobotoh. Terus ada mungkin Pak Yoyo ya, Yoyo Pikiran Rakyat. Ada Irfan, itu keponakannya Pak Yoyo. Jadi ada orang-orang PT PBB yang dulu basic itu Bobotoh. Nah itu harusnya sebetulnya ya, jangan tiarap. Ini saran ya, Bung Eko ya. Nah, saran. Lainnya ada lagi PBB untuk lebih atraktif dengan Bobotoh. Ya, komunikasi lah diperbaiki, komunikasi apa gitu. Tapi forum dialog sering dibangun kan?
Tapi kan gagal terus. Kadang-kadang PTPB-nya nggak mau nemuin, kalau nggak kayak Oh. kemarin nemuin supporter yang Korem kan ditemuin, tapi aman nama yang saya aja asing, anjing saya cek. Beneran, siapa ini? Saya bilang baru dengar juga gitu. Jadi orang-orang yang sentralnya itu malah nggak keluar itu. Yang waktu demo Sabtu. Iya, demo Sabtu kan ada tuh. Saya malah siapa gitu. Jadi di Bandung ini kadang-kadang ada nama-nama yang kita siapa tapi dia punya otoritas kayak wali kota Bandung nih PJ-nya siapa saya bilang tuh. Terus diganti PJ-nya siapa juga ini saya bilang. Oh. Jadi bingung. Padahal kita tuh pengen orang yang familiar. Jadi kita trust kan. Oh udah ada dialog nih dari perwakilan ini kompetensinya ini. Udah semoga inilah ini enggak kan. Jadi kayak malah kok Atau mungkin Eko mau harus turun kalau gitu. enggak lah. Bro Eko, Bunyi lagi. tapi Anda yakin kan bahwa perkara permasalahan supporter di Jawa Barat, di Persib ini akan bisa diselesaikan? Karena kan basicnya mereka itu kan guyup. Iya. Orang kita betul. itu kan guyup Betul. sebenarnya. Betul. Gampang diatur. Tetapi memang kadang-kadang sumbu pendek. Iya. Ya haruslah. Maksudnya gini loh. Jadi ada hal-hal tentang Persib ya, itu dalam keseharian tuh mempengaruhi mood banyak orang. Kayak kemarin saya Persib menang, pagi-pagi tuh ke kantor seneng gitu, happy ya. Asik. Mungkin banyak anak sekolah juga seneng gitu kan. Karena ke sekolah tuh ngerasa PD naik, apa naik gitu ya. Nah itu harus dikondisikan kayak dulu lagi gitu. Jadi jangan sampai ada problem lah antara Menang aja anak menang. Bandung masih ngamuk gitu. Iya, Jangan ya. menang aja ngamuk terus besok tuh nggak ada. Ini kan jadi aneh gitu ya pemberitaan. Menang seperti aja ini, ngamuk gitu. ya Menang kan. aja ngamuk kan. Kebayang kalau kalah. Berarti ada yang salah. Something wrong berarti gitu kan. Yang something. Jadi kan gue bilang sepak bola itu nggak sekedar menang kalah. Benar Ada juga salah. salah benarnya. Iya. Benar nggak? Ada juga draw-nya tuh. Belum ada draw. Oke, Bung Toel, itu Ya. tadi tentang Persib. Ya. Dengan kericuhannya kemarin supporter. Sekarang kita melihat ke kasus lain. Lebih besar gitu ya. Lebih besar nih. Oke. Kasus PON. Ya. Di mana juga perlu sanksi di sana. Jadi Ya. kasus Persib kemarin juga tentu akan jatuh sanksi kan. Pada supporter ada, kepada PT PBB mungkin ada dengan kepanitiaannya. Nah, sekarang kasus PON. Ya, ini Eko benar. Jadi ada budaya hukum. Apa yang penting dari semua itu law enforcement ya. Ya. Penegakan hukumnya. Sekarang kalau bicara penegakan hukum dalam ranah sepak bola berarti penegakan hukum sepak bola. Penegakan disiplin. Kita memang seolah-olah terhipnotis dengan tim nasional, dengan naturalisasi. Jadi seperti puncak gunung es gitu loh. Tapi pekerjaan rumah sepak bola banyak. Jadi ini PR buat Ketua Umum Erick Thohir. Kejadian di PON itu saya pakai bahasa sehari-hari itu kayak dikacangin. Kan dia selalu menegaskan, kan responnya reaksinya marah besar. Kasus PON itu, Aceh Sulteng itu. Dia marah besar, langsung bereaksi. Cuma kemarahan itu harus ada konkretnya, ada produk konkretnya, end produknya apa? Penegakan hukum. Yang mukul salah, ada pertandingan yang ngawur, ada wasit yang keputusannya bandit, pertandingan sepak bola terbandit gitu kan. Harus diselidiki kan begitu. Kabarnya sudah membentuk tim investigasi, isinya 7 orang. Siapa personnya dirahasiakan. Artinya bukan Komdis juga. Kalau bukan Komdis semata-mata yang menginvestigasi, berarti beberapa kali kita ngomong, mengkritisi terhadap keputusan Komdis yang rasanya kok nggak tepat dan sebagainya, lumayan didengar Eko. Ketuanya kan Ali Mukartono, mantan Jaksa Agung Muda, pidana apa gitu ya. Dia ketua komite banding, tapi anggotanya nggak tahu. Nah sekarang dibutuhkan kecepatan dalam investigasi itu, kemudian hasilnya harus diumumkan segera. Nah sebetulnya dalam kasus PON itu bukan cuma pertandingan itu yang sebetulnya bermasalah, ada pertandingan lain. Ya, ternyata. Jabar Sumut misalnya, itu juga kaitan dengan DSP yang ngawur itu, terkaitan dengan perangkat pertandingan, harusnya diinvestigasi. Kenapa? Karena kasus itu aromanya, anyir-anyirnya pengaturan skor match fixing. Itu satu kan. Kasus Persib bereaksi langsung. LIB harus tanggung jawab, benar. Karena PSSI sebagai pengelola, sebagai penanggung jawab kompetisi sepak bola nasional yang dicantumkan dalam statuta, prakteknya itu diserahkan tanggung jawabnya kepada LIB. Berarti LIB jangan cuma susun jadwal aja, terlaksana bla 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 bla, tapi dia harus lebih soal quality. Karena background soal tragedi Kanjuruhan, soal transformasi, soal bukan polisi lagi, tapi petugas security lapangan, match to what. Lalu ada kejadian-kejadian implikasi
yang Persib itu yang dugaan Hmm. pelecehan seksual, kekerasan pada supporter, itu harus diantisipasi. El Clasico, Persijanya aja harus diwaspadai, apalagi ada bumbu di belakang. Iya, iya. Maka dia langsung mengatakan LIB harus ini. Nah, ketika dia harus ngomong LIB harus tanggung jawab dan lebih ini, saya mau lihat konkretnya gitu loh. Jadi apa yang diucapkan jangan dikacangin, jangan sekedar lip service. Ketua umum jangan sekedar ngomong seolah-olah lip service tapi nggak dilaksanakan oleh organnya, gitu loh. Kalau Persibnya pasti dihukum. Kita bicara tataran normal normatif, Ya. konteks regulasi pertandingan Liga 1, konteks kode disiplin kena hukum. Ya. Tidak bisa melaksanakan pertandingan secara aman, Ya. baik buat tim tamu, penonton dan sebagainya. Udah pasti kena hukum. Termasuk supporternya kena juga kan, kelompok supporternya. Supporter tuh kena disanksinya kan nggak persen, tetapi misalnya nggak boleh nonton Ya. pertandingan di tempat netral. Kelompok supporter. Iya. Yang rugi kan tim Persibnya Ya. secara tim sepak bolanya. Tapi apakah itu menimbulkan efek jerah? Itu pertanyaan lain. Cuma catatan buat PSSI-nya ternyata masih banyak persoalan. Kira-kira penyebabnya apa? Ucapan Pak Erick Thohir selaku ketum sejauh yang Anda amati terkesan itu tidak direspon secara agresif. Iya. Buat saya Komdis ini persoalan komitmen kapasitas dan integritas. Contoh ada banyak kasus kan. Iya. Makanya ini harus cepat. Misalnya tuh kasus PON harus cepat. Kedua, kan kalau bicara soal kasus pemukulan kekerasan pada petugas security lapangan, Matt Stewart itu udah 3 seingat saya. Pertandingan Liga 2 Sriwijaya PSKC, sama Stewart juga diserang. Sama rusuhnya itu. Lu Persija dan Boa Solosa pukul Stewart. Ya. Ini kan indikasi nggak bagus. Kalau bahasa jeleknya, bahasa awamnya, dikasih polisi bahaya. Itu kan kagak dikanjurukan. Nggak kebayang juga kemarin kalau yang dibentrokin dengan polisi di Bandung itu. Iya. Bisa keluar lagi gas air mata. Ntar ke depan Jangan lah, kan nggak boleh masuk. Honor Stewart bakalan naik karena resikonya tinggi ternyata. Honor Stewart naik. Itu aja konsekuensinya. Karena resikonya tinggi ternyata. Pakai agent nanti, agent keamanan yang ada. Pelatihan sih pasti harus kok. Iya. Nah, maksud saya itu ternyata bahwa masih banyak PR-PR pekerjaan rumah. Karena aspek membangun sepak bola kan bukan timnas aja. Ini kan buat pasukan hore-hore, buat fans hore-hore, buat pundit hore-hore yang rame kalau soal timnas. Tapi elemen membangun sepak bola nasional ada kompetisi, ada penegakan hukum. Nah ini dua ini yang lah kita stressing pada episode kali ini. Persoalan paling fundamental menurut saya tetap ini ngomongin timnas secara kosmetik ya, kan lihat tim senior, wah kalau menang happy ya, tapi itu kan ada jangka waktunya gitu. Komitmen setiap ketua umum aja kan belum tentu ya diteruskan sama penerusnya gitu. Makanya yang namanya roadmap jadi penting gitu ya. Terus komitmen, terus figur loh ya, figur. Nah PSSI saat ini diuntungkan sama figur yang kuat gitu loh, figur yang kuat, Erick Thohir ya. Makanya saya kemarin beberapa kali sempat terlibat kan regulasi tentang naturalisasi ya, yang kaitannya sama pemerintah. Di zaman Erick Thohir ini, naturalisasi, walaupun dianggap terlalu banyak atau apa, tapi terpenuhi itu syarat kepentingan negaranya. Karena semuanya itu akan diproyeksikan untuk tim nasional, saya bilang. Tapi ketika ketumnya berganti dan lain sebagainya, ini harus dikunci dari sekarang nih. Syarat terpentingnya itu adalah si pemain yang naturalisasi harus bermain untuk timnas. Karena di masa lalu enggak. Ada beberapa pemain nih. Apakah yang paling parah saya sebutin nama nggak apa-apa lah. Namanya siapa? Goodstime ya. Ada namanya Goodstime. Dia dinaturalisasi pakai pasal 20. Yang jelas-jelas ada unsur berjasa untuk negara dan kepentingan negara. Dia main buat timnas aja enggak. Terus kalau kita lihat klub-klubnya aja level nggak main di Liga 1 nih orang. Artinya apa? Artinya kalau misalkan suatu saat ya kepemimpinan figurnya berubah, ini namanya law enforcement-nya bisa berantakan. Itu tadi dalam membantu menyusun regulasi naturalisasi. Nah, iya itu ada faktor assessment-nya siapa sih yang mengassess? Ya itu kan makanya itu kan hukum negara ya, itu hukum negara. Ibaratnya saya nggak pingin lebih jauh tuh karena kewenangannya bukan di saya tuh ya. Itu hukum negaranya aja bisa begitu kan, apalagi hukum komunitas. Hukum komunitas ini kadang-kadang kita lebih buta loh. Banyak orang tuh lebih nggak. Kalau kita nyari undang-undang kewarganegaraan ya 1226 googling dapat ya. Tapi kalau misalkan nyari aturan yang lebih spesifik kan apa gitu buat komunitas sepak bola,
itu lebih ribet gitu. Nah, ini pertanyaan untuk keduanya nih. Bung Eko dulu lah, sebagai orang hukum. Sejauh ini Anda melihat sanksi-sanksi yang diberikan, manakala ada pelanggaran di lapangan, di stadion, dari insan sepak bola itu sudah kepatutan dan kepantasannya sudah Iya, ini nggak nggak? pantas itu. Jadi untuk level Yang mana? untuk level sepak bola yang sudah memakan korban nyawa Oh, gitu ya. oke. Kok masih aja itu seputar yang lebih santer tuh kan tentang denda ya, Hmm, nominal gitu. Di mana nah kayak contoh buat Persib aja ya. hmm, Diregulasi mungkin seperti itu. Apa namanya? Tindakan buruk penonton apa gitu ya. Denda memang Iya. aturnya ratusan juta ya. Kalau Persib ini kan ibaratnya didenda 30 miliar juga bisa bayar Asik. gitu ya. nah, Nah, iya bisa bayar kan. Kan gini kan Gom di sini kan menjatuhkan sanksi itu kan Ada efek jerahnya ya. positivistik ya, legisme banget mereka tuh kan. Jadi kayak hukum pidana nih, ada aturan, hmm, terpenuhi nggak aturannya? Oh ada hukumannya, terapkan gitu ya. Padahal saya pikir Komdis harus dikasih keleluasaan ini, maksudnya menerapkan hukum ya. Kalau misalkan konteksnya, oh sampai ada yang meninggal apa, jadi walaupun sama-sama menyebabkan pertandingan terhenti nih, Iya, iya. tapi ada yang meninggal, ada yang ke rumah sakit, ada yang jadi korban cacat apa, iya, iya. itu harus Kan lebih. Komdis itu latar belakangnya hukum kok. Iya. Makanya kenapa dia latar belakang hukum supaya bisa nggak sekedar letter luck itu kan. Betul, makanya harus melebihi acuan apa Kode kode disiplin disiplin. sama aturan regulasi liga ya, itu Iya. harus melebihi itu. Anda misalkan klubnya nggak terima, tinggal banding kan, Iya. tinggal banding ya. Walaupun kemungkinan banding menang juga gede kan klub itu, karena kan itu nggak diatur di kode sini. Tapi nggak apa, harus dicoba tuh, biar jadi sinyal ya bahwa pelanggaran yang kali ini tuh pelanggaran luar biasa ini. Bayangin Kanjuruhan belum 2 tahun, Hmm, tiba-tiba udah ada kejadian kayak begitu lagi, mirip-mirip walaupun kemarin nggak ada korban iya, nyawa, iya. tapi kan ada korban masuk rumah sakit. Turun. Dan mendunia itu juga itu Iya, kejadian. maksudnya dalam apa udah Pemberitaan ya. menurut saya nggak pantas ini, maksudnya terlalu ringan kalau kita bicara masalah nominal. Jadi gini, ada sanksi ya. Kan ada ini saya dengar dari Bang Hinca ya. Jadi nggak main klaim nih. Bang Hinca Panjaitan tuh ngomong gini, filosofi penjatuhan sanksi itu adalah dosa supporter ditanggung sama klub. Betul. Ini kan bagus, artinya buat supporter kalau kamu betul-betul mencintai tim kamu, ya Anda jangan melakukan hal yang merugikan tim Ya. kan, ya. Udah gitu buat klubnya, kalau kamu nggak pengen dirugikan sama kelakuan supporter kamu Maka pembinaan lah. rawatlah Iya, gitu. rawat, pembina, terus ya udah di maintenance yang benar gitu kan. Ya kalau nggak benar ya kejadian kayak Persib. Iya gitu kan. betul, makanya konsep itu filosofinya bagus kan. Tapi kalau cuma denda nggak akan jalan. Kenapa coba? Tren sekarang adalah supporter itu membenci manajemen klub. Tren. Iya, jadi apa coba? Kalau Persib didenda duit, supporter yang kemarin ngerusak seneng. Puas ya bangkrut. Apalagi kan selama ini kan kekecewaan mereka kan terkait tiket kan. Iya. Malah seneng kan. Mereka kan kecewanya karena membership apa, Iya, malah seneng gitu. Jadi mereka tuh kan membedakan Persib sebagai tim, para pemain kan, kayak Mark Lok gitu-gitu ya, para tim mereka tetap cinta support. Ya. Dan Persib sebagai perusahaan PT. Ya kalau di MU dulu apa Head Glazer ya. Nah inilah. Jadi kalau misalkan cuma denda, mereka nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan ya, saya bukan manas-manasin Komdis menyangsi, karena kan Komdis juga nggak akan mempertimbangkan acara ini kan. Tapi kalau misalkan Sama tahu kok. enggak, tapi ada sanksi yang itu akan memberikan dampak luar biasa yang menurut saya positif. Apa tuh? Ya. Itu adalah sanksi yang berdampak langsung sama klub kesayangan supporter itu di klasemen, yaitu pengurangan poin. Kalau di saat ini belum ada di regulasi ya, kok. makanya itu kan, makanya ya nanti diomongin, makanya kan harus betul kan ada regulasi yang baik kan, substansi hukumnya kan. Betul. Jadi gini, kalau misalkan ada pengurangan poin ya, maka itu otomatis supporter lain akan menyalahkan teman-temannya sendiri. Iya. Gara-gara maneh Persib jadi AC juara, ada kesalip gara-gara, nah itu kan. Itu ada kontrol dari Jadi, supporter. Efek jerahnya ini harus benar-benar pengurangan poin. Karena kalau misalkan yang terdampak adalah klub mereka di klasemen, itu sakitnya kena juga para supporternya itu. Paham. Jadi kontrol dari teman-temannya jelas ada gitu ya. Beda sama yang sekarang, kalau cuma denda ibaratnya manajemen yang bayar. Kesimpulannya masalah sanksi ini harus kepatutan dan kepantasannya sekarang belum. Oke. Gitu. Jadi harus dicoba nih masukin sanksi yang berdampak sama eksistensi klub di klasemen. Gitu kan, turunin pada kerusuhan 1 poin kurang 1. Iya nanti ya kan berdasarkan ini, Bung. Kalau pertandingan sampai nggak selesai, sekarang ada jebakan. Kurangi 3 poin itu sama dengan kasus match fixing yang juga sanksinya kurang 3 poin kok.
Ya itu berarti kan satu dulu ya makanya kan. Karena kan gini, tingkat skalanya kan beda, ada kerusuhan biasa. Apa kita usulkan Eko masuk ini aja Komdis ya. Someday dia akan jadi ekokom. Komdis ya. Ya. Punya latar belakang hukum pula. Ya, Pak. Senang bola ya. Hah? Senang bola. Senang Gak ada bola. konflik interest juga dengan Persib kan? Enggak, jadi ada cerita nih. Ini masih cukup waktu nggak sih? Ngobrol aja. Gampang, kepanjangan bisa diedit. Jadi jangan dikira gara-gara namanya Eko Maung sama Persib suka maka sama jajaran PT PBB harmonis. Enggak, saya waktu itu ketika kan Bung Toyo kan ngomong tentang konflik of interest ya. Ya. Dulu saya pernah di BOPI, Badan Oke. Olahraga Profesional Indonesia ya. Pernah dengar deh kayaknya. Orang Oke. pertama Mm-mm. yang memperingati Persib, dulu kan mereka punya Persib B ya. Punya Persib B, mereka di Liga 2. Oh, Nah, iya. namanya akhirnya jadi Bandung United. Bandung United. Itu mereka ganti nama tuh gara-gara peringatan dari Bopiok gitu. Jadi sayalah yang menemukan bahwa ternyata nama aktanya itu kan mereka nyomot dari Blitar ya. Ya. Itu masih belum berubah. Makanya saya bilang tidak dikenal yang namanya Persib B di kompetisi Liga 2 musim ini gitu. Ya, Kalau ya. misalkan kalian masih pakai nama Persib B, terus logonya juga logo itu udah apa berarti nggak sah atau apa. Iya, iya. Nah, Cacat. dulu itu kami undang itu PSSI sama PT Liganya. Jadi nggak boleh ini dari Bandung ini pakai nama Persib B gitu. Padahal Persib B ini, PT PBB ini, retorika apa udah nyeting media kan kadang-kadang Ya, ya. blow-on juga nggak kayak Bung Toel. Iya wartawan bodoh juga banyak itu. Wartawan diceritain bahwa ini konsepnya Sister Ya, City, Sister Club, Satellite Club. Satellite Club. Nah, padahal kita tahu yang namanya Barcelona B, Real Madrid B itu kan mereka sendiri yang membangun kan, Ya. bukan nyaplok Iya. klub lain gitu lah. Ini kena retorika kena gitu ya. Jadi wartawan-wartawan aja iya aja nurut kan diomongin sama orang-orang PT PBB. Belum lagi Bobotoh yang literasinya rendah gitu ya. Ya udah makin parah lah, PT PBB makin merasa ini kan. Itu saya yang stop waktu itu. Sehingga akhirnya menjadi Bandung United. Iya. Jadi logonya pun saya ingat dulu pelatihnya Budiman. Itu logonya ditutupin sama lakban itu. Saya nggak tahu masih bisa dilacak nggak arsipnya. Karena waktu itu logo itu nggak dikenal, saya bilang waktu itu. Benar. Saya nggak tahu lah teknis pelaksananya gimana. Yang jelas waktu itu Rafa itu mengatakan bahwa tidak boleh ada kontestan Liga 2 namanya Persib B. Ya, Bung Toel, bicara sanksi lagi masih seputar itu. Jadi Anda melihat tadi kan catatan saya, Bung Eko Maung melihat kepatutan dan kepantasannya belum running well lah. Nah, Anda sendiri catatannya bagaimana? Eko sudah meng-highlight sebetulnya. Harus ada yang pertama kalau saya tambahin ketersegeraan. Jadi harus segera. Ya kan kok ya? Belajar hukum dari Eko harus ada ketersegeraan supaya kepastian hukum terjadi gitu loh. Hukum waris. Hukum Hukum pernikahan. Salah. Hukum nikah tuh nggak dikenal di sistem hukum kita. Yang ada hukum kawin. Baca aja undang-undang tahun 74 tuh hukum kawin bukan hukum nikah. Oh gitu. Jadi kalau ada guyonan, oh kawin itu kan begini, nikah begitu, itu guyonan kan. Kalau kawin itu reproduksi berarti kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum, nggak ada hukum nikah, hukum kawin. Hukum kawin Jadi sebutannya. nggak ada hukum kawin itu. Balik lagi ke lapangan. Tentang perkawinan ya. Tahun 74 tuh Bung Toel. Oke, jadi harus ada ketersegeraan keputusan. Harus ada yang bicara. Contoh sebetulnya kan saya bilang undang Eko Maung, undang dari LIB. Karena LIB nggak boleh sembunyi aja, harus ngomong juga. Kalau kita nggak bisa ngundang dari PT PBB misalnya untuk bicara. Jadi menurut saya itu belum clear lah. Persoalan-persoalan bolanya masih banyak. Pilar-pilar bola masih banyak. Pekerjaan rumah Erick Thohir masih banyak. Komdis bermasalah menurut saya. Ketika kasus PON, tim investigasinya dibikin khusus, bukan langsung Komdis yang turun tangan, memang berarti sudah dicium ada masalah. Selama ini kita ngomong di Spotify, rupanya ada kedengar juga lah gitu. Di notice. Jadi selain di luar sepak bola itu, Komdisnya juga harus benar. Itu penting. Supaya Eko bilang, ini harus bisa menerjemahkan hukum dengan baik, jangan cuma lihat kode disiplin, regulasi, lalu hukumannya cuma denda. Karena denda itu dijelasin. Kebayar kok. Pertimbangan denda-denda itu di mata supporter, di mata manajemen klub udah kebayang kan. Ya. Jangan kayak apa namanya, tilang ya. Itulah. Cuma denda-denda gitu aja. Tapi kan harus ada penerjemahannya. Ini olahraga, ini sepak bola gitu loh. Jadi kalau dalam kehidupan yang selain olahraga ya, kehidupan yang aspek sportivitas nggak terlalu utama misalkan ya, saya nggak apa-apa ngelanggar, tapi saya mau bayar denda gitu kan, itu dianggap bener kan, fair? Enggak. Kalau di olahraga, denda ini untuk kamu jangan mengulangi lagi maksudnya gitu loh. Iya. Jadi bukan berarti udahlah main kasar, ntar kartu kuning kita bayar sekian puluh juta, kartu merah sekian puluh juta, uangnya ada kok. Nggak bisa kalau olahraga nggak bisa. Nggak bisa, Karena ada olahraga. nilai sportivitas, fair play itu kan. Nggak bisa. Oke, Bung Eko,
dengan demikian sudah perlu belum kita punya undang-undang khusus olahraga? Kan sudah ada. Kan olahraga, Dan makin ngaco. sorry bukan olahraga, tapi undang-undang khusus sepak bola yang udah ada kan keolahragaan. Iya. Nah, kalau misalkan itu, saya termasuk orang yang jangankan undang-undang sepak bola, undang-undang keolahragaan aja, saya nggak setuju sebetulnya gitu. Nggak setuju. Nggak setuju saya. Kenapa? Itu intervensi terlalu jauh. Jadi ini bakalan ini ya macam-macam ya. Apalagi kan saya juga tahu dalam prosesnya kan undang keolahragaan itu. Jadi gini, bentuk intervensi negara yang jelas nyata buat FIFA itu adalah ketika negara itu ikut campur dalam masalah sepak bola dalam sisi terluarnya olahraga sport ya. Ini cerita aja Yunani 94 itu nyaris nggak boleh ikutan Piala Dunia loh. 94 USA 94 ya. Karena apa? Karena parlemen mereka itu sedang membuat undang-undang tentang olahraga terkait olahraga akan segera disahkan. FIFA mengatakan kalau undang-undang itu sampai sah, kalian nggak boleh main di USA 94. Yang dipilih oleh Yunani apa? Dibatalin undang-undangnya. Jadi FIFA itu memang. Jadi undang-undang olahraga itu bahaya. Kalau menurut saya itu bukan masalah bahaya apa enggak ya. Menurut saya awalnya kan harusnya nggak seperti ini ya. Tapi dalam perkembangan itu sudah sah. Ya. Ternyata ada beberapa poin yang bisa saling masuk. Makanya faktor Erick Thohir ini kan di pemerintah ya. Di komunitas ya sepak bola. Nah ini harusnya bisa ini mengoptimalkan regulasi komunitas sama regulasi nasional. Ini tentang olahraga itu ada yang bagus, saya katakan bagus dan teruji ya. Setelah Kanjuruhan itu hak supporter tuh. Hak supporter yang diatur di undang-undang olahragaan kan ada. Ada perubahan. Jadi ngatur tuh dia. Sebelum kejadian Kanjuruhan, saya adalah orang yang mengatakan bahwa ini too much berlebihan. Kalau cuma pingin tentang jaminan keselamatan atau apa, itu cukup diatur di PP pelaksana aja asuransi. Tapi ternyata kejadian Kanjuruhan. Oh ternyata problem di kita supporter ini sebesar itu, makanya level undang-undang jadi relevan gitu. Jadi semua itu harus diuji, Bung Toel. Jadi nggak bisa masalah cocok enggak, nggak bisa begitu. Kayak misalkan masalah match fixing, kan ada yang mengusulkan ya masukin ke KUHP misalkan, KUHP yang baru ya tentang sport crime. Karena match fixing itu kan bagian kecil, yang lebih parahnya itu kan sports crime ini, pencucian uang atau apa. Sport washing. Iya. Jadi itu yang lebih parah gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan tetap law enforcement-nya jelek ya, termasuk orang-orangnya nih. Ini saya bukaan ya tentang tentang pengaturan skor ini. Ini sebetulnya udah dianggap barang seksi kan untuk beberapa aparat di luar negeri, karena saya pernah ngobrol sama polisi dari Mabes ya. Ada itu pelatihannya itu ya, diundang itu bener, ada pelatihan di Malaysia, Singapura atau apa. Cuma ketika mereka datang pelatihan, ilmunya ya nggak terlalu optimal. Karena apa? Karena mungkin di Indonesia ini belum seseksi terorisme ya. Terus narkoba kan tapi ada badan sendiri, BNN, terus terorisme. Karena kalau yang namanya law enforcement terkait sports crime ini, Bung Toel, ini juga memerlukan dukungan dana yang besar plus kelembagaan. Selama ini kan nggak bisa. Penjahatnya pinter-pinter, nguasain IT, sampai punya running, terus punya orang di mana-mana gitu ya. Tiba-tiba aparat penegak hukumnya yang ikutan diklat yang biasa-biasa ya harus. Jadi kelembagaan sama dana harus besar. Saya dulu pernah menyarankan tuh, makanya perlu ada semacam badan permanen, bukan ad hoc ya. Satgas anti mafia bola yang dibentuk zamannya Pak Tito itu ad hoc pakai peraturan kepala Polri, dia harus permanen. Di Mabes itu harus permanen. Jadi kuat secara kelembagaan. Payung hukumnya itu undang-undang olahraga cukup. Itu mungkin bisa ya. Jadi banyak faktor lah itu. Yang jelas kalau masalah seperti ini kan faktor pidana ya. Nah, ntar ahli-ahli hukum bisa lah ngelihat apakah perlu atau enggak. Kalau menurut saya, pengalaman saya perlu. Karena apa? Karena ya udah terjadi kan match fixing, tapi masih aja seperti ini gitu. Kayak misalkan ini Bung Toel, ingat nggak kasus tahun 2007 atau 2017 ya? Yang mengungkap itu polisi. Jadi bukan football family-nya. Polisinya ini pinter. Dia tuh tahu di Singapura apa SEA Games apa ASEAN Games, saya lupa lagi nih. Pokoknya terungkap kasus ya, ketika si polisi ini melihat bahwa ini pemain ini harusnya kalau bola begitu ngejar atau apa, bukan jalan gitu. 2007 ya? Nah, itu mungkin ya. Jadi dia pokoknya si polisi bukan SEA Games. Pokoknya terkuak tuh match fixing. Jadi ketika dia melihat pertandingan, ada pergerakan pemain ya. Piala AFF ya? Bukan. Saya lupa lagi tuh. 2007 Piala Asia kan. 2017 kayaknya 2017. Karena baru nggak selama itu. Okay. Jadi intinya yang mengungkap itu justru aparat penegak hukumnya. Jadi bukan football family. Selama ini kita kan
meyakini kalau yang tahu penyimpangan di bola itu Football kan family dong. pelatih, football family kan. Nah ini enggak, yang menyadari bahwa Polisi. indikasi itu polisi. Karena apa? Karena memang SDM itu harus terus menerus kan. Ya, Jadi betul. makin familiar sama hal-hal yang Bukannya yang janggal. ini yang apa Maman Suryaman keping-keping di kotak penalti. Ah itu yang 2010. dulu. Kalau ini baru. Jadi Oh, jadi ada hal-hal dia tuh mengatakannya ada pergerakan pemain yang nggak semestinya. Nah itu kan iya, kalau orang mendidik itu kan biasanya pelatih, Iya. tempatan pemain ini nggak polisi. iya, iya. Akhirnya benar. Terbukti itu ada match Terbukti. fixing gitu. Oke. Gitu. Nah, kita harapkan nanti aparat penegak hukumnya kita seperti itu. Kan aku pernah dipanggil beberapa kali buat jadi saksi tuh kasus match fixing. Cuma ya sorry di Liga 3. Terus ketika lihat uangnya 2 juta perak itu, aduh Pak itu mah ucapan terima kasih saya bilang. Ya itu Iya. juga nggak boleh saya bilang. Kenapa saya tanyakan apakah kita perlu undang-undang olahraga? Karena kan undang-undang sepak bola, karena kan sepak bola ini kan daya pengaruhnya luar biasa buat Indonesia gitu loh. Secara nama itu kan sepak bola seakan-akan kan berpihak sama FIFA. Tapi ketika produk ini dikeluarkan oleh negara, pemerintah, itu bisa dikatakan Intervensi ya. Jadi tidak perlu gitu, ya. nggak usah, nggak Cukup perlu. dengan undang-undang olahraga itu aja. Tanpa undang-undang olahraga pun sebenarnya Sebenarnya bisa. gitu. Olahraga itu adalah area yang harus dibangun oleh civil Iya, society. jadi Betul semakin nggak kok? iya, jadi semakin kuat kedaulatan suatu komunitas atau Iya. itu negara itu harus semakin menjauh sebetulnya ya. Nah, tapi lagi-lagi nih sosok ketua umum sekarang hari ini berbeda. Dia tuh ada irisan Ya, sebagai kan. pemerintah juga. Sebelum Erick Thohir kok selek terus. Apa? Sebelum Erick Thohir Iya. selek terus. Mana Betul. ada ceritanya Negara dan PSSI rukun-rukun begini kan? Right. memalukan institusi lah. Kelihatan lulusan Unpadnya kok. Punktual. Nah, ada undang-undang keolahragaan. Ya, Ada juga Inpres nomor 3 tahun 2019 Kecepatan sepak bola tentang nasional. pembangunan kecepatan sepak bola nasional. Anda pasti tahu dong. ya, Nah, sejauh ini bagaimana menurut Anda? implementasinya menurut saya sih kan membingungkan. Ada berapa tuh departemen atau kementerian di situ? 13 kalau nggak salah. Belum gubernur, lalu pemerintah daerah lah. Mm-mm. Saya simpel aja pakai isu, pakai fakta pragmatis. Misalnya dalam hal infrastruktur. Pembangunan stadion, renovasi stadion yang kemudian makin lebih mendekati Mm-mm. syarat teknis sebuah stadion yang layak, itu dipicu oleh Inpres nomor 3 19 atau 2019. karena tragedi Kanjuruhan. Menurut saya Tragedi Kanjuruhan. dipicu oleh tragedi Kanjuruhan. Jadi itu Inpres itu saya ingat betul tuh. Inpres itu akan saya jadikan alasan untuk bertemu Airin Rahmi waktu itu. Hah? Waktu Loh, kok? waktu itu Airin ibu kota wali kota Tangsel. Iya. Saya di BOPI. Disebut Pemda kan. Jadi Jadi intinya semua institusi pemerintah yang disebut di situ ketika ada urusan sepak bola disupport sesuai dengan kemampuan institusi itu. Kalau Ya. Pemda itu kan supportnya mungkin lahan atau apa, kalau nggak renovasi lewat APBD apa. Itu dulu saya lagi senang sama Ibu Airin kan, masih muda. Iya. Jadi saya waktu di BOPI saya udah kepikiran. Istri orang atau Iya enggak, tapi kan saya kan kagum bukan bukan suka. Maksudnya kagum kan ini dialog. senang melihat. Iya, ini menggunakan pintu Inpres itu. Iya. Jadi sebenarnya Airin terlalu titis. Enggak. Nah, waktu itu saya kepikiran enggak, tapi kan konteksnya kan tetap membangun ya. Itu mungkin sekedar ibu-ibu aja lah pengen ketemu Bu Airin foto-foto kan. Gimik. Gimmick. Nah, tapi waktu itu saya udah nyari, udah bikin surat, udah apa? Covid, Pak. Itu aja. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Tapi sekarang udah kenal beneran sama Bu Airin. Oh, udah kenal. Udah kenal. Tapi nggak lewat nggak lewat Inpres itu. Jadi Inpres itu memang kalau misalkan dipakai dengan benar, seolah-olah itu superior kan kemana-mana menyebut institusi kementerian apa dengan presiden ya. Tapi tetap aja nanti ketika kita langsung yang ngadepin ya, itu akan ngomong dananya, harus direvisi dulu ininya, alokasinya, ini harus dinas terkait yang ini harus ikut. Udah ribet itu sebetulnya. Makanya betul kata Bung Toel, triggernya itu adalah Kanjuruhan, stadion kita jadi lebih Ya, apalagi juga kan Inpres itu kemudian dihadang oleh COVID. 2 tahunan tuh nggak jalan tuh. 2020, 2021, 2022 dicolek-colek lagi sampai akhirnya ada tragedi Kanjuruhan. 2022 Oktober. Orang tengok lagi itu. Iya. Jadi sebetulnya di Inpres itu saya nggak tahu tuh, tapi itu masih bisa jadi alasan ya. Misalnya, jadi ini saya nggak tahu, ini harusnya nggak beredar nih. Harusnya nggak beredar. Apa tuh? Jadi tentang Liga 4 ya, konsep Liga 4 atau itu sampai diomongin di rapat terbatas kabinet kalau gitu. Ya, memang. Kok sampai situ kok? Enggak, berarti udah. Bukan urusan sepak bola sih itu. Enggak, justru itu. Jadi intinya apa? Ini sepak bola kita tuh sebetulnya banyak hal tuh masih perlu dibenahi karena kemandiriannya semu.
yang banyak duit sponsor mau masuk apa Liga 1, Liga 2 juga masih malu-malu karena kan Ya, ya. nah, tapi di Liga 3, Liga 4 itu nggak ada duitnya, Pak. Tetap mintanya duit negara itu. Iya, memang masih subsidi dia Iya, kan. jadi ujung-ujungnya itu. Saya kan ada orang konsul tuh, ada ratas ini, alah palingan juga ntar minta dibantu duit tuh misalkan klub di ini karena dengan alasannya pasti yang paling klasik alasan itu minta duit pembinaan. Karena memang pembinaan tuh boleh pakai duit apa APBD. Itu ada juga di undang-undang apa keolahragaan ya. Jadi olahraga punya tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah pusat dan daerah. Tanggung jawabnya itu apa ya? Duit gitu loh. Iya. Nah, ujungnya ke sana. Jadi begitu banyak aspek ya yang sebetulnya ringkih. Liga satunya gemerlap, tapi ketika ada segmen yang nggak ada duitnya tuh pembinaan apa ya, di mana kan di situ kan butuh komitmen ya, komitmen, Cost center. gentleman agreement, apa orang-orang kaya yang sudah finish dengan kehidupan Hidupnya. apa itu di situ, itu tetap orang-orang kayanya tetapnya mau di Liga 1 juga gitu. Ya, itu. Jadi makanya di pembinaan tetap aja uang negara. Kalau saya mengartikan kalau misalkan yang satu gemerlap, yang ini jomplang ya, ya nggak sehat juga gitu. Baik, Bapak-bapak, tuan-tuan, Bung-bung, closing statement dari Bung Toel, dari rangkuman resume pembicaraan kita sejak awal. Ya, Liga 1 baru berjalan beberapa pekan. Pertandingan bagus, pertandingan yang paling seksi lah, Persib Persija, tetapi ada bumbu seperti itu. Jadi ini mencoreng, bukan cuma buat Persibnya saja, tapi juga buat sepak bola Indonesia yang katanya ingin industri, yang katanya profesional. Ini pekerjaan rumah buat PT LIB sebagai operator kompetisi, ini juga catatan bagi PSSI. Jadi masih banyak pekerjaan rumah di luar timnas yang sedang menghipnotis. On fire. Iya, saya bilang menghipnotis saja. Moncer, gacor kan. Menina bobokan. Itu kata-kata populer. Bukan. Menina bobokan. Iya. Silakan. Kang Eko. Ya kalau saya sih intinya kalau bicara sepak bola secara keseluruhan ya, banyak hal-hal yang mungkin udah bagus ya, kayak aturan apa kan orang kita pinter-pinter lah bikin aturan. Itu intinya menegakkannya itu tetap standar lah. Law enforcementnya harus tuh. Itu kan tadi Anda bilang substansi. Iya, itu udah bagus kedua, penegakan ini personal kan itu penegakan ini mencakup kelembagaan sama SDM ya. Nah itulah karena kalau budaya hukum itu sebetulnya ekses nanti mengikuti yang dua ini. Nah itu law enforcement harus serius tuh. Kalau law enforcement serius ya, klubnya juga nanti mikir-mikir, waduh kalau misalkan ini ntar aku begini, udahlah antisipasi lah. Mereka akan menata lebih baik, preventif jadi jatuhnya gitu. Kalau sekarang kayaknya masih inilah dengan kejadian kemarin ya, berarti masih something wrong nih. Gitu. Catatan untuk federasinya? Untuk federasi itu sebetulnya apa ya? Bung nggak apa-apa, aku bilang udah oke ya. Sementara ini kalau sempurna enggak, cuma saya tidak menghalangi pendapat Kang Eko. Iya, kalau sempurna enggak ya, masih banyak juga yang harus dibenahi kekurangan. Tapi kalau misalkan better ada upaya ke sana, itu oke. Karena gini, aku pernah ngoling langsung nih tentang naturalisasi ini ya. Ini kok jadi candu yang ngoling orang yang tahu nih berkomunikasi sama orang yang tahu akan ngapain nih. Ini PSSI kok yang nggak tahu ini dihajar terus, maksudnya jangan bikin gimmick yang ini dong di medsos. Oh enggak, tetap kok pembinaan itu dihituin Mas Eko katanya gini. Jadi ternyata ya, aku nggak tahu nih kalau Bung Toel kan mungkin nggak nanya. Kalau aku nanya, aku tuh namanya apa? Tabayun ya apa ya? Kalau aku nanya, jadi ternyata PSSI ini naturalisasinya jalan. Tapi di sisi lain mereka menyiapkan pembinaan juga ya, pembinaan. Mungkin kalau sampai roadmap saya nggak tahu, cuma mereka juga kepikiran tuh. Jadi orang ini pada ngomong pembinaan kita lakukan juga. Bukti nyatanya adalah yang Liga 4 itu dibahas di Setcap. Walaupun dalam beberapa artian masih ringkih nih karena masih ngandelin uang negara. Tapi langkah itu udah dilaksanakan. Aku apresiasi lah. Karena kan Liga 4 itu kan aku ini orang yang termasuk pingin ngelihat orang itu makin sering main bola tuh. Tingkatannya berjenjang sampai nasional gitu kan. Nah, dengan adanya Liga 4 kan memperpanjang jenjang sampai ke mungkin kecamatan apa. Memperpanjang paket match fixing juga dong kok, promosi degradasi. Nah, itu persoalan lain ya. Maksudnya jangan cuma main, tapi juga mainnya yang benar, yang sehat gitu. Iya. Nah, ini Bung Toel itu kan buat pesimis saja. Aku tadi jarang-jarang optimis. Bung Toel itu bukannya pesimis dia cuma kan selalu memberikan catatan. Ada ingatan gitu kok. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dia ini pengawal jangka panjang. Kalau jangka pendek tuh dia jangka pendek. Yang namanya pendek tuh dia nggak tertarik. Bener kan? Nggak sustain. Ya, itu konsistensi, kesinambungan ya. Aku juga sebenarnya gini nih. Pusing ini kok.
Oh, ini closing ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Masih hal paling simpel nih ya, tentang jadwal lah, jangan jauh-jauh jadwal ya. Kenapa? Jadwal tahun kompetisi. depan kan masih belum pasti sebetulnya. Tanggal berapa gitu. Nanti habis Oktober kali kok. Iya, Habis 20 maksudnya Oktober. gini, enggak maksudnya kalau orang udah bikin jadwal dengan benar dengan baik, Ya. berarti mereka itu langkah jangka panjang tuh. Mereka akan memastikan pertandingan ini di sini berarti kepolisiannya udah terkondisikan, sponsornya udah ini. Kayak di Jepang itu ya, jadwal tuh walaupun masih kasar karena kan bisa ada tsunami apa, tapi sampai 10 tahun ke depan Gila ya. itu bisa disodorkan ke ke Luar sponsor. biasa ya. Makanya Luar biasa. kepastiannya itu ya, kepastian kompetisinya itu ada. Jadi orang juga nggak segan nih mau invest sekian tahun, nggak jangka pendek gitu. Harus diakui nih, BRI masuk emang faktor apa? Faktor Iya. Erick Thohir gitu loh. Maksud aku gitu loh. Jadi ini tuh kemandirian semu. Jadi di level atas aja semu gitu. Sponsor. Ini aku mau ngomong kalau setelah 20 Oktober atau musim depan Iya. belum tentu BRI kan? Aku tadi udah ngomong. Jadi gini, maksudnya kita tuh sekarang tuh semu gitu. Bagus tapi ketergantungan sama figur gitu loh. Cuma kan Figur. orang sekelas Eko aja yang bisa lihat itu semua. Iya, pokoknya gitulah intinya ya. Jadi figur. Jadi kalau Anda dapat sponsor, terus sponsornya BUMN, itu sebetulnya Anda belum jago gitu. Asik. Belum, karena BUMN itu kan gini, BUMN itu kan dia pasti ada CSR, ada apa, ada Ya, apa. ya, yang, ya. yang mintanya Pak Menteri gitu kan ya 500 berapa M ya kecil lah. Lihat aja apa labanya BRI kan bank terbesar di Indonesia gitu. Cukup Bung Eko. Gitu. Baik, Sport Bayar, terima kasih. Itulah bincang-bincang di Toel kali ini dengan tamu kita yang istimewa, masih muda, pengamat, praktisi hukum, Bung Eko Akademisi. Provokator. Mau. Dan juga tentu saja Bung Toel. Bisa Anda simpulkan dari perbincangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.